di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat remaja dan perubahan fisik pada remaja. Adapun sifat-sifat remaja yang muncul pada masa remaja yaitu pertama, interaksinya dengan teman sebayanya menjadi lebih akrab. Kemudian mereka mulai mengalami atau melakukan yang namanya berpacaran maupun eksplorasi seksual. Yang kemungkinan terburuknya yaitu melakukan hubungan seksual. Terus, rasa egonya pun mulai naik. Biasanya, para remaja cenderung memiliki rasa ego yang tidak stabil. Terus, para remaja biasanya memiliki jiwa petualangan yang tinggi, yang mana remaja senang mencari dan mengetahui hal-hal yang baru yang ia ketahui. Kemudian pada tahun 1988, Daniel Over dan koleganya melakukan sebuah penelitian, yaitu tentang ciri-ciri remaja pada beberapa negara, yang mana hasilnya adalah pertama, para remaja merasa bahagia atas hidupnya sendiri. Lalu mereka menganggap bahwa dirinya mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian mereka mengekspresikan keyakinan pada seksual, yaitu bisa dengan berpacaran ataupun kemungkinan terburuknya ya dengan berhubungan seksual. Selanjutnya, perubahan fisik pada remaja. Perubahan fisik pada remaja pada umumnya terjadi pada masa pubertas. Pubertas itu sendiri adalah periode di mana kematangan fisik berubah dan berkembang cepat pada masa ini, yaitu pada masa pubertas. Dan perubahan fisik ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki yaitu pertama, dimulainya dengan terjadinya mimpi basah, yaitu keluarnya sel sperma pada laki-laki. Kemudian tumbuhnya rambut halus pada area kemaluan dan ketiak. Dan juga mulai tumbuh kumis, jenggot, dan jakun. Dan juga terjadi perubahan suara pada laki-laki, yaitu berubah menjadi lebih besar. Kemudian, perubahan fisik yang terjadi pada perempuan yaitu pertama, terjadinya proses menstruasi pada perempuan. Kemudian, mulai tumbuhnya payudara pada perempuan dan berkembang menjadi besar. Lalu, tumbuhnya rambut halus pada area kemaluan dan juga area ketiak. Kemudian pinggulnya pun melebar, melebihi bahunya. Tetapi para perempuan tidak mengalami perubahan suara, layaknya laki-laki yang mengalami perubahan suara menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya adalah penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana kita tahu bahwa remaja memiliki sifat alami selalu ingin tahu dan mencoba hal baru. Kemudian banyak remaja yang mencoba atau terjerumus ke dalam penggunaan obat-obat terlarang, mengonsumsi alkohol, bahkan merokok. Hal tersebut pemicunya rata-rata karena lingkungan di mana remaja itu tinggal, keluarga yang kurang memberi informasi terkait, serta memang murni dari remaja itu sendiri bahwa mereka benar-benar ingin mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah mereka rasakan. Oke, selanjutnya adalah gangguan makan. Gangguan makan sangat umum terjadi pada masa remaja, tetapi lebih cenderung terjadi pada remaja perempuan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada remaja laki-laki. Kemudian gangguan makan umumnya terbagi menjadi dua, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Pertama, anoreksia nervosa adalah keadaan di mana si penderita selalu ingin kurus dengan cara menahan lapar. Dan yang kedua adalah bulimia nervosa, adalah keadaan di mana si penderita makan dengan jumlah berlebih dan membersihkannya. Cara pembersihannya itu menggunakan obat pencuci perut ataupun memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakan sebelumnya. Materi selanjutnya adalah kognisi remaja. Di kognisi remaja kita bagi lagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama ada teori Piaget, egosentrisme remaja, dan pemrosesan informasi. Yang pertama ada teori Piaget. Di teori Piaget ini, Piaget menyatakan bahwa remaja sudah mencapai tahap operasional formal, yang mana remaja mampu berpikir secara abstrak dan rasional.
Yang kedua, egosentrisme remaja, yaitu keadaan di mana meningkatnya kesadaran diri dari si remaja. Menurut David Elkind, egosentrisme remaja dibagi menjadi dua, yaitu imaginary audience dan personal fable. Imaginary audience adalah keadaan di mana remaja merasa orang lain memiliki minat terhadap dirinya sebagaimana dia tertarik kepada dirinya sendiri. Yang kedua ada personal fable, itu keadaan di mana remaja merasa dirinya itu unik dan tidak terkalahkan. Pengimplementasiannya itu berupa buku harian. Yang terakhir adalah pemrosesan informasi. Di tahap ini, remaja akan memiliki kemampuan pengambilan keputusan dan berpikir secara kritis terhadap segala persoalan yang remaja itu hadapi. Mendidik memberikan tantangan khusus bagi orang tua maupun sekolah-sekolah. Untuk memahami tantangan tersebut, kita gali seperti apa transisi ke sekolah menengah dan sifat sekolah yang efektif bagi remaja. Yang pertama, transisi menuju ke sekolah menengah pertama. Transisi menuju SMP dan SMA ini berlangsung dengan perubahan sosial, keluarga, individual di kehidupan remaja. Transisi ini seringkali menekan remaja. Salah satu sumber stres yaitu peralihan top dog ke posisi terendah di sekolah. Ya, apa sih top dog itu? Nah, fenomena top dog ini yaitu keadaan berpindah dari posisi puncak, siswa terbesar, tertua, dan paling berkuasa di sekolah dasar beralih ke siswa termuda, paling kecil, dan paling lemah di sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah, mereka cenderung lebih dewasa, memiliki lebih banyak mata pelajaran untuk dipilih, dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan sebaya dan mencari teman yang cocok. Mereka menikmati kebebasan yang meningkat dari pantauan langsung dari orang tua. Dan mereka mungkin lebih tertantang secara intelektual oleh tugas akademik. Yang selanjutnya yaitu aktivitas ekstrakurikuler. Partisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler terkait dengan hasil akademis dan psikologis yang positif. Remaja mendapat manfaat dari beragam aktivitas ekstrakurikuler. Kualitas dari aktivitas tersebut juga penting. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu service learning, yaitu mencakup pengalaman pendidikan yang dapat meningkatkan tanggung jawab sosial dan pelayanan terhadap komunitas. Para peneliti telah menemukan bahwa service learning dapat memberikan sejumlah keuntungan kepada para siswa, seperti meningkatnya nilai, penetapan tujuan, serta harga diri.